Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Eva Nurul Janah, NIM 19142091, kelas Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah pada periode 2019 dan 2020. Lembaga keuangan syariah merupakan badan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan teknik operasionalnya secara syariah atau secara hukum Islam. Sistem lembaga keuangan syariah memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem lembaga keuangan konvensional. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil untuk memperoleh keuntungannya dengan prinsip Islam atau dengan hukum Islam. Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem riba atau sistem bunga untuk memperoleh keuntungan. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan keuangan syariah pada tahun 2019. Pada tahun 2019, kondisi ekonomi global menurun. Hal ini disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan di dunia yang dilakukan oleh aksi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, dan hal ini berjalan sepanjang tahun. Sedangkan indeks penjualan real pada pertumbuhan di Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2019. Akan tetapi inflasinya masih terjaga pada level yang rendah sehingga daya beli masyarakat masih dapat dijaga dengan baik dan juga keseimbangan eksternalnya membaik. Hal ini dapat dilihat dari adanya defisit neraca transaksi berjalan menyempit menjadi 2,72% terhadap PDB. Hal ini didorong dengan adanya kinerja perdagangan yang membaik. Yang pertama, perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang sistem pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan hukum Islam. Nah, pada tahun 2019, kondisi perbankan syariah semakin baik. Hal ini dikarenakan meningkatnya rasio bank umum syariah menjadi 20,59% dan fungsi intermediasinya berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan atau PYD dan dana pihak ketiga atau DPK masing-masing mengalami pertumbuhan sehingga total aset pertumbuhannya sebesar 9,93%. Yang kedua adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah lembaga keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan, surat utang, saham, dan reksadana dengan menerapkan sistem syariah atau prinsip syariah. Perkembangan pada pasar modal syariah terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksadana syariah, dan sukuk negara, dan semuanya mengalami pertumbuhan yang baik pada 5 tahun terakhir ini. Dan pada akhir tahun 2019, total dari NAB reksadana syariah mengalami kenaikan menjadi 55,80% daripada tahun 2018 lalu, dan nilai suku korporasi outstandingnya mencapai sebesar 40,05%. Pada akhir tahun 2019, peningkatan jumlah produk pasar modal syariah cukup signifikan yang terlihat pada suku korporasi dan nilai aktiva bersih reksadana syariah. Suku korporasi outstanding pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu, dan nilai aktiva bersih reksadana syariah meningkat sangat pesat hingga mencapai 55,80% dibandingkan suku korporasi dan sukuk negara. Yang ketiga adalah IKNB Syariah. IKNB Syariah adalah lembaga kegiatan yang berkaitan dengan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya, dan juga dalam kegiatannya menerapkan hukum Islam atau prinsip syariah. Sebagian besar IKNB Syariah mengalami pertumbuhan yang sangat baik, dan terdapat pula industri yang mengalami perlambatan pertumbuhan aset, yaitu perusahaan pembiayaan syariah sebesar 9,75%,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah sebesar 8,71% dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah sebesar 12,43%. Laporan yang kedua yaitu Laporan Keuangan Syariah pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mendapatkan pengakuan yang cukup signifikan dari internasional karena meningkatnya peringkat Indonesia berdasarkan State of the Global Economy Report atau SGIE oleh Dinas Standar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.